tiga orang ya hari ini saksinya. Saksi atas nama Dr. Andes Joko Wahyudi yang mana? Jenengan ya. Pak Dr. Andes Joko Wahyudi, lahir di Surakarta, umur 61 tahun. Pekerjaan sekarang karyawan swasta. Bukan PNS ya, bukan. Bukan ya. Alamat Karanglor RT 4 Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Benar ya? Ya. Saudara mengenal dengan kedua orang terdakwa ini, Bambang Trimulyono sama Sugi Nurharja atau disebut biasa dipanggil Gus Nur. Buatan kenal nih saderengipun nggih. Nggih, nanti bersedia menjadi saksi bersumpah nggih. Nggih. Kemudian Dr. Andes Munarso. Dr. Andes Munarso MPD, lahir di Sukoharjo, umur 55 tahun. Pekerjaan PNS ya, guru ya. Nggih. Alamat Waru RT 2 RW 8 Kelurahan Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Saudara PNS di mana ini sekarang? SMA Negeri 6, kepala sekolah. Kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan kedua orang terdakwa kenal? Tidak kenal ya. Nah, jadi sebelumnya nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa ya. Nah, kemudian Pak Agung Wijayanto ya. Agung Wijayanto SPD MPD. Ini juga PNS, lahir di Wonogiri, umur 51 tahun. Alamat Jalan Profesor WZ Johannes, alamat kantor. Tempat tinggal Jalan Blimbing, RT 14, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta. Ya. Dengan kedua orang terdakwa jenengan kenal? Tidak kenal ya, sebelumnya nggak ada hubungan sebelumnya ya. Ya, bersedia menjadi saksi bersumpah. Saksi ini Pak Agung agama Islam ya. Kemudian Pak Munarso juga Islam ya. Pak Joko Wahyudi juga Islam ya. Ketiganya kita ambil sumpahnya dulu, nanti keterangannya satu-satu ya. Silakan berdiri untuk diambil sumpahnya. Di atas Anda itu ada Al-Quran. Silakan ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, cukup. Silakan duduk. Ini si mana mau didengar lebih dahulu Pak Jaksa? Yang mulia, mohon izin yang mulia. Yeah. Sebelum dimulai, ini kan kita sudah berlangsung 13 orang saksi. Yeah. Kesemua saksi tidak berkualitas. Kenapa nggak ada melihat ijazah asli? Tidak tahu. Nah, dugaan saya 3 orang ini juga demikian. Atau saya bertanya secara umum kepada 3 orang ini, pada para saksi, apakah pernah lihat ijazah asli Jokowi? Sebentar. Nah, Belum dimulai. Ya nggak apa-apa. Belum dimulai yang belum tanya. Kesempatan penasihat hukum untuk bertanya. Logika itu mampu memprediksi, itu namanya logika. 13 orang sudah terbukti. Sekarang mau disaksikan lagi, kita jadinya dibuat tidak berdaya dalam sesuai ketentuan KUHP. Coba baca sesuai ketentuan KUHP. Jaksa penuntut umum yang membuktikan. Silakan Pak Jaksa menghadirkan saksi, harus kita periksa. Sudah 13 orang nggak terbukti. Kita tidak bisa menolak saksi yang dihadirkan. Ya? Bukan menolak, saya nggak ada yang menolak. Saya hanya berharap dia pernah lihat ijazah aslinya, itu saja. Ya iya, nanti kita tanya. Bukan sekarang, bukan Anda mendahului ya. Bukan soal mendahului. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang memimpin saya. Gini ya. Sidang selama ini yang memimpin saya yang memimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang, ya. Ini bukan forum ILC atau forum debat. Ini bukan forum debat seperti di ILC dan sebagainya, di mana Anda bisa ngomong sesuka hatinya. Ini sidang, ya, sidang. Tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada begitu.
Saya bukan nggak mau ikuti, saya mau ikuti logika. Iya, makanya yang benar. ikuti prosedur sidangnya dulu. Kita ikuti aja prosedur sidang. Kan Anda punya hak, kita kasih hak Anda bertanya. Kita kasih hak untuk menolak. Kita kasih Anda nanti hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Kita kasih hak Anda semua punya hak yang sama. Penuntut umum, penasihat hukum harus dikasih kesempatan yang sama. Yeah? Izin Majelis Hakim, izin Majelis, hanya menetralisir. Artinya persidangan hari ini adalah sidang lanjutan. Jadi mungkin memang Majelis Hakim nanti menanyakan sesuai hukum yang berlaku. Karena ketika pengadilan dari awal tidak adil, maka tidak akan menemukan keadilan. Hakikat keadilan tidak akan ditemukan. Demikian, jadi kita menyambung karena tidak ada putusnya, hanya dihentikan seminggu. Lanjut, mungkin maksud beliau seperti itu, koneksinya. Ikuti saja. Terima kasih. Karena kami nggak ada kepentingan kami di sini ya. Kami menerima berkas sudah jadi. Jadi jaksa menghadirkan saksi sekian, nanti Anda juga punya hak juga yang sama untuk menghadirkan saksi. Silakan, ya. Sama-sama mempunyai hak untuk membuktikan, ya. Tapi tolong dihargai persidangan ini, ya. Sesuai urutannya. Nanti Anda punya giliran untuk berbicara, ya. Jadi silakan saksi yang dihadirkan hari ini. Siapa dulu? Pak Agung di dalam, yang Pak Munarso dan Pak Joko Wahyudi tunggu di ruang tunggu dulu, nanti di gilirannya dipanggil, ya. Saudara, saya panggil sebagai saksi, ya, saksi atas nama Agung Wijayanto SPD MPD, tadi PNS guru, ya, guru. Sekarang bekerja sebagai apa sekarang? Kepala SMA Negeri 3 Surakarta. Sekarang bekerja sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Surakarta, beralamat di Jalan Profesor W.Z. Johannes nomor 58 Surakarta. Sejak kapan saudara sebagai kepala sekolah di sana? Sejak Februari tahun 2020. Februari 2020 sampai sekarang, ya, berarti sudah lama, ya. Selain pernah di sekolah SMA Negeri 3, saudara juga pernah mengajar atau menjadi kepala sekolah di mana saja? Sebelumnya di SMA Negeri 6 Surakarta sejak 2015 sampai 2020. Di SMA Negeri 6 Surakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Tepatnya 30 Juni 2015 sampai 28 Februari 2020. Jadi sebelum di SMA 3 di SMA 6, ya. Dari 2015 sampai 2020, ya. Itu ada SK-nya, ya, sebagai kepala sekolah. Nah, karena saudara pernah di SMA 6, ya, ini kaitannya dengan ini. Nah, berkaitan dengan sekarang perkara yang dituduhkan kepada kedua orang terdakwa. Apa yang saudara ketahui sehingga para terdakwa ini diajukan ke persidangan ini dan saudara dihadirkan sebagai saksi, baik di kepolisian maupun sekarang dihadirkan di persidangan ini? Yang saya ketahui adalah dari YouTube, yang mana terdakwa ini ada sumpah muabalah yang di situ ada ujaran bahwa saya selaku guru, selaku kepala sekolah itu berbohong. Jadi saudara melihat ada konten YouTube. Konten YouTube itu apa judulnya? Judulnya Muhabalah. Sebentar, ya. Izin yang mulia, kalau saksi lupa lebih baik lupa, karena tidak tepat kalau nyontek. Ya, biar boleh, kalau data kan boleh, saksi bawa data kan boleh. Nanti kita putar nanti videonya. Yang jelas intinya gini lah. Saudara pernah melihat konten YouTube? Pernah. Konten YouTube itu tentang apa itu? Tentang orang bercakap-cakap, tentang orang bersumpah atau apa? Tentang dua orang, yang satu disumpah dengan Al-Quran, kemudian siapa yang terlibat di dalam video itu siapa? Yang video yang terlibat adalah
yang tertulis di situ adalah Gus Nur Office 13. Kemudian yang satunya yang disumpah adalah Pak Bambang Tri. Izin Yang Mulia mohon agar dibuka maskernya. Oke, dibuka aja enggak apa-apa. Oke. Enggak usah takut ya. Ya jenengan baru pertama kali ini bersaksi. Enggak usah takut ya di persidangan ini Mas. Ini nanti Anda akan mendapat pertanyaan yang bertubi-tubi baik dari pengacara maupun dari penuntut umum juga dari majelis hakim. Yang penting saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami sendiri berkaitan dengan perkara yang saudara saksikan ya, kan gitu ya, yang saudara ketahui. Karena saudara bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar. Tidak boleh ngarang, tidak boleh menduga-duga, berasumsi dan sebagainya. Yang jelas karena saudara adalah saksi fakta. Berarti awal mulanya dari melihat konten YouTube, intinya ada orang ada bersumpah dan disumpah. Yang disumpah itu siapa? Yang menyumpah siapa? Yang disumpah Pak Bambang Tri, yang Pak Bambang Tri. Ya, kemudian di situ namanya Gus Nur ya. Dipanggil Gus Nur ya, dipanggil Gus Nur. Pakai peci waktu itu dua-duanya. Ada yang peci putih, ada yang peci hitam ya. Inti dari percakapannya itu apa? Inti percakapan itu adalah bahwa ada kebohongan beberapa orang yang disebut itu. Di antaranya termasuk saya itu disebut yang berbohong. Di mana disebutkan saudara disebutkan sebagai kebohongan, di situ apa? Intinya apa yang diucapkan? Karena yang disampaikan oleh Pak Bambang Tri pada saat itu, saya selaku kepala sekolah memberikan penjelasan, entah penjelasannya beliau dapat dari mana, bahwa saya dikatakan berbohong. Oh, ada kata-kata menyebut nama saudara? Ada menyebut nama saudara di dalam konten itu ya? Betul. Coba nanti Pak Jaksa dibuktikan, diputar di menit keberapa itu nanti kontennya disiapkan aja. Kira-kira yang mana? Yang saudara masih ingat tuh di menit keberapa itu bahwa saudara dibilang berbohong? Coba setelah menit ke-17 ya. Setelah menit ke-17 ya. Itu intinya bahwa apa yang dikatakannya, apa yang saya ingat saudara? Bahwa saya mengatakan bahwa Jokowi siswa SMA 6 dengan masuk kemudian juga keluar tahun berapa itu disebutkan oleh Pak Bambang Tri, kemudian beliau mengatakan bohong. Sementara saya menyampaikan informasi adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen yang ada di SMA 6 pada waktu itu. Sebentar, tadi saudara mengatakan ucapan Bambang Tri, perkataan saudara. Saudara berarti pernah ketemu sebelumnya dengan Bambang Tri? Belum pernah. Soalnya Bambang Tri ini katanya melakukan penelitian selama 3 tahun. Pernah nggak dia mengambil data dari waktu itu saudara kan sekarang di SMA 3 ya, sebelumnya SMA 6. Pernah nggak mengambil data dari SMA 6? Setahu saya belum pernah ketemu dengan ketemu ya. Nah, kalau setahu saudara, apakah yang namanya Joko Widodo presiden sekarang ini dulu pernah bersekolah di SMA tersebut? Berdasarkan dokumen-dokumen, baik itu dokumen secara tertulis maupun dari wawancara ataupun dari informasi-informasi dari Purnakarya, itu Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Pernah bersekolah di SMA 6. Tapi kan bukan zaman saudara sebagai sekolah ya. Betul. Waktu kepala sekolah kan sudah lulus beliaunya ya. Nah, cuman ada beberapa mungkin guru di sana yang mungkin masih ada ya, yang mengetahui. Nanti silakan diceritakan siapa-siapa guru yang masih ada di sana. Okay. Nah, berkaitan dengan tadi dia menyebut, padahal ini Pak Bambang Tri belum pernah ketemu saudara. Belum pernah meminta data dari sekolah yang saudara pimpin. Belum pernah. Tapi di dalam konten itu menyebut Pak Agus Wijayanto berbohong. Saya berbohong. Itu di menit ke-17. Nanti silakan diputar Pak Jaksa ya, disiapkan anunya. Dan videonya, izin Pak Hakim, bahkan di situ saya termasuk dicemarkan nama baik saya. Oh, saudara merasa dicemarkan nama baiknya ya, seolah-olah. Karena saya melihat di konten itu ada disebut ada beberapa nama, termasuk Bapak ya, Agus Wijayanto, kemudian Sri Handayani, ada Mahmud Mahmud Nurwindo. Ada kata-kata itu sih memang ya. Nah, nanti silakan Pak Jaksa nanti dibuktikan nanti di mana. Jadi yang menurut saudara itu tidak benar, menurut saudara ya. Saudara
Nah sekarang saudara pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 6. Pernahkah saudara melihat data atau gini, apakah pernah ada orang keberatan terhadap konten itu yang mengadu kepada sekolah SMA 6 pada sekarang sekarang di SMA 3 ya saudara ya. Tapi waktu di SMA 6 itu saudara pernah nggak melihat atau pernah melihat data bahwa Jokowi pernah bersekolah di sana? Jika pertanyaannya apakah ada orang yang keberatan, sejauh saya 2015 sampai dengan 2020 tidak ada orang ataupun tidak ada lembaga manapun yang keberatan. Tidak ada yang meminta data dan sebagainya. Enggak. Sekarang gini, sepengetahuan saudara, pernahkah saudara pernah melihat data pada saat itu kan, waktu itu kan tahun sampai 2020 ya saudara kan belum kasus ini belum mencuat kan gitu ya. Pernah nggak melihat bahwa betul atau mengetahui bahwa betul Pak Jokowi pernah bersekolah di sana? Ya, berdasarkan dokumen mulai dari buku induk, kemudian juga fotokopi ijazah, kemudian juga konfirmasi dari beberapa purna karya dan juga IK alumni, karena pada saat masa jabatan saya kebetulan saya juga melantik ya IK alumni SMA 6, jadi ada beberapa bapak ibu yang bersekolah bersama dengan beliau dan juga di dalam beberapa kegiatan, misalnya kegiatan kami di setiap tahun itu ada kegiatan tirakatan untuk ulang tahun SMA 6, kami itu selalu mengundang bapak ibu purnakarya, termasuk di situ menceritakan sejarah tentang SMA 6. Dari situlah kami mendapatkan informasi-informasi dari pelaku-pelaku sejarah bahwa bagaimana pada saat beliau ataupun guru-guru mengajar Pak Jokowi dan seterusnya. Karena pada prinsipnya kalau saya hanya berdasarkan pada dokumen yang tertulis ya, mulai dari buku induk, kemudian juga fotokopi ijazah, kemudian juga fotokopi rapor, kemudian kalau yang dari verbal itu adalah yang disampaikan ataupun data-data primer yang disampaikan oleh para bapak ibu purnakarya maupun teman-teman waktu sekolahnya. Tapi saudara sendiri pernah ketemu dengan Pak Jokowi, pernah diundang dalam acara? Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Waktu acara itu sakuran ulang tahun sekolah, pernah nggak mengundang beliau? Belum pernah kami ketemu dengan beliau. Belum pernah. Ya. Kalau melihat ijazah aslinya juga belum pernah ya? Saya belum pernah. Nanti pasti ditanyakan itu ijazah aslinya. Jujur tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tapi saudara meyakini berdasarkan data. Data itu apa saja yang saudara tahu data di SMA 6? Ya, satu buku induk, kemudian yang kedua itu pada saat beliau legalisir. Oh, pernah? Waktu saudara menjabat pernah legalisir? 2019 ya. 2019 pernah legalisir. Berarti ada utusan, bukan beliaunya sendiri yang datang kan? Keluarganya atau utusannya? Karena kami di kami tanda tangan itu dokumen yang sudah ada di meja kami. Oh sudah. SOP-nya adalah ketika ada personal yang digitalisir, itu kemudian saat kami yang melakukan cek. Jadi pada 2019 saudara pernah melegalisir ijazah asli Jokowi. Berarti waktu itu dilampirkan ijazah aslinya? Di sekolah kami tanda tangan itu adalah tanda tangan berkas-berkas yang ada di meja kami, karena berkas itu cukup banyak dan setiap hari orang yang legalisir juga cukup banyak. Jadi penelitian itu berhenti pada bagian administrasi kami, sehingga kami tanda tangan adalah tanda tangan berkas yang memang harus saya tanda tangan. Enggak ditunjukkan aslinya waktu itu, enggak melihat aslinya. Jadi kemarin kalau yang kepala sekolah SD pernah lihat aslinya ditunjukkan karena memang harus disesuaikan. Tapi ini yang ngecek keasliannya staf ya, staf. Saudara tinggal tanda tangan. Betul. Dan saudara percaya saja ini pasti asli ya. Karena memang kalau sudah dicocokkan dengan data yang ada di pihak sekolah. Tadi data itu masih ada ya sampai sekarang ya, data buku induk sama catatan fotokopi. Fotokopinya ada tinggal di persekolah ya, ada ya?
Mestinya ada, karena saya kan sekarang sudah tidak di sana. Pada saat saya masih di sana, dokumen itu ada di. Jadi sekarang kepala sekolah SMA 6-nya siapa? Pak Munarso yang tadi Pak Munarso tadi ya. Nanti beliau yang membawa datanya ya. Saudara nggak bawa datanya sekarang ya? Pak Munarso mungkin membawa data. Pak Munarso nanti yang membawa data buku induk dan sebagainya ya. Oke. Jadi intinya karena saudara pada saat melihat konten itu kira-kira bulan berapa itu? Di akhir bulan September. Akhir bulan September. Kemudian setelah saudara melihat itu, ya. Saudara kan pasti diskusikan dengan teman-teman guru yang lain kan mestinya. Ya. Atau waktu itu saudara sudah SMA 3 ya. Betul. Tapi kan mantan SMA 6 juga. Betul. Saudara diskusikan dengan guru-guru di SMA 6 tentunya kan. Ya. Apa tanggapan mereka terhadap konten YouTube itu? Jadi saya itu kebetulan mendapatkan informasi justru dari sejawat. Karena kebetulan kami SMA itu pengelola SMA itu di Jawa Tengah. Justru yang menginformasikan teman sejawat yang berasal dari luar Solo. Diminta Pak Agung sudah melihat YouTube tersebut bilang begitu. Akhirnya saya apa itu YouTube-nya, saya dikasih linknya begitu. Kemudian saya mencermati dari awal sampai akhir. Kemudian ada pada menit ke 15 itu memang menyebut nama saya. Kemudian juga yang menurut saya ya ini tidak benar kan begitu. Tidak benarnya karena saya di situ dituduh misalnya dari SMA 6 ke SMA 3 promosi kemudian mendapatkan hadiah yang tidak disebutkan di situ. Itu sudah menuduh saya dalam hal itu. Kemudian saya melihatnya di konten itu adalah bahwa yang bicara itu bersumpah dengan Al-Quran. Artinya ketika saya dituduh berbohong itu saya sebagai seorang guru ya, seorang kepala sekolah, ketika kami bersama-sama dengan siswa, bersama-sama dengan guru, bagaimana mengedepankan integritas, mengedepankan kejujuran ini, ternyata saya sendiri malah di situ dituduh saya berbohong. Itu yang saya ingin mengklarifikasi nyun sewu kepada Pak Bambang, karena beliau Pak Bambang yang saat itu menyampaikan. Ngaten Pak Hakim. Tapi sebelumnya kan saudara tidak pernah ketemu ya dengan Pak Bambang. Belum pernah. Nah, itu Pak Bambang kira-kira dari mana pernyataan kalau saudara berbohong soal tidak tahu ya. Oke. Nanti Pak. Nanti. Jadi atas konten yang menyebutkan nama saudara disebut di situ berbohong, saudara merasa keberatan ya. Nah, makanya perlu klarifikasi saudara saat itu. Apakah saudara buat laporan ke polisi, mengklarifikasi ke membuat jumpa pers atau apa? Sempat saya bicarakan dengan keluarga karena setelah konten itu kemudian saya share linknya kepada keluarga. Ya sempat keluarga agak ini juga, kok begitu ya. Kemudian saya konsultasikan juga ke atasan. Kemudian ya selama saya masih artinya bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi dengan teman-teman dan juga ini saya supaya tidak perlu melakukan laporan. Waktu itu saudara tidak membuat laporan ke polisi? Tidak membuat laporan. Tidak ya, soalnya ada beberapa guru kemarin termasuk guru SD dan SMP kepala sekolahnya kemarin bikin pengaduan ke pihak kepolisian. Saudara enggak ya? Tidak buat pengaduan. Cuman yang jelas saudara merasa keberatan ya. Karena keberatan saudara, keberatannya saudara sampaikan ke siapa? Ya beberapa sejawat ya. Juga ada alumni. Maka akhirnya sampailah saya tuntutan ya, saya diminta jadi saksi, maka saya kemudian. Nah, yang meminta saudara sebagai saksi itu siapa? Itu pada saat itu ada alumni yang kemudian menyampaikan dan seingat saya pada awal Oktober atau akhir itu kemudian mungkin masih menjadi satu kesatuan ya dengan sejarah SMA 6. Maka kemudian ada dari pihak kepolisian itu kemudian mengkonfirmasi saya apakah saya bersedia jadi saksi seandainya ada pelaporan terkait dengan video tersebut. Jadi hanya sebatas di forum gitu ya, nggak sampai.
Cuman waktu itu memang ada beberapa rekan sejawat alumni ya yang rekan guru ya yang meminta untuk memberikan klarifikasi atau memberikan sekedar klarifikasi. Ya, ketika belum ada informasi mengenai pengaduan atau pengaduan ke beliau, kami ya sebatas klarifikasi. Tetapi ketika ada saudara dipanggil. Ya. Kapan saudara dipanggil sebagai saksi itu kapan? Itu kami sekitar awal Oktober ya, tanggal 1 Oktober kami di Oktober. Apa waktu itu? Ya kemudian tanggal 2 kalau tidak salah itu kami dilakukan BAP. Tanggal 2 atau tanggal 3 di BAP? Yang bukti saya bawa ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Ya. Tanggal 2 diperiksa sebagai waktu itu ada teman lain juga yang ikut diperiksa, ada saksi lain yang diperiksa waktu itu tanggal itu. Tidak tahu ya, saudara sendiri waktu itu ya. Saudara dimintai menjadi saksi karena nama saudara disebut di dalam konten itu dan saudara pernah merasa keberatan ya. Betul. Tapi saudara sendiri tidak mengadu ya. Tidak menuntut supaya mereka ini ditangkap, tidak ya. Tidak. Soalnya ada juga kemarin tuh yang mengadu, ada yang dia sampai demo supaya orang ini ditangkap. Saudara enggak ya? Tidak. Cuma saudara meluruskan bahwa saudara tidak pernah mengatakan bahwa yang di dalam konten itu tidak benar ya. Karena di situ disebutkan ini saksinya ada Sri Handayani, kenal dengan Sri Handayani, Bu Sri Handayani? Saya tidak begitu mengenal, artinya berinteraksi secara langsung saya tidak pernah. Karena yang disebut itu ada nama saudara ya, ada Bu Sri Handayani, ada Mahmud Nurwindo itu yang disebut oleh Pak Bambang Tri dalam kontennya. Itu saudara kenal Bambang Nurwindo? Mungkin kami berinteraksi hanya pada saat pertemuan alumni ataupun reuni. Jadi secara personal kami tidak mengenal ya. Cuman tahu nggak nama itu, nama Sri Handayani dan Nurwindo tahu nggak? Kalau Pak Nurwindo saya lihat wajahnya. Kalau Bu Sri Handayani saya belum. Mungkin beliau pada saat pertemuan ada, tapi saya tidak begitu memperhatikan ya. Apakah mereka juga sama-sama sekolah di SMA 6? Kawan-kawannya Jokowi bukan? Kalau Pak Nur, kalau berdasarkan data yang kemudian kami impun, Pak Nurwindo bersekolah di SMA 6. Sekolah di SMA 6 ya. Saudara saksi ya. Saksi tadi menjelaskan bahwasannya saudara belum pernah bertemu dengan Bambang Tri ataupun belum pernah bertatap muka langsung Bambang Tri ya. Nah yang saya tanyakan, saudara bisa mengatakan seperti itu? Kan tadi saudara jelaskan kalau yang bertemu di sekolah saudara secara administrasi itu bagian administrasi. Nah, saudara bisa mengatakan seperti itu tuh landasannya apa? Bisa jadi kan Bambang Tri memang sudah ke sekolah saudara. Kalau biasanya kalau ada tamu misalnya terkait dengan ini, biasanya kami tetap ada SOP untuk disposisi. Nah itu dijelaskan, coba SOP-nya itu dijelaskan. Itu sebagai latar belakang saudara mengatakan belum pernah ketemu Bambang Tri ya. Tolong dijelaskan, jadi prosedur atau SOP untuk orang melakukan penelitian ke sekolah saudara, itu tolong dijelaskan. Jadi kalau orang melakukan penelitian pasti ada lembaga yang mengirim untuk melakukan penelitian. Jadi izin ke sekolah, dari situ surat ke tata usaha, kemudian biasanya disposisi ke kepala sekolah ya. Disposisi ke kepala sekolah ini biasanya kemudian kami mendisposisi sesuai dengan bidang apa yang ingin. Kalau di penelitian juga ada bidang-bidangnya. Jadi intinya saudara belum pernah mendisposisi selama saudara menjabat selaku kepala sekolah di SMA 6, belum pernah mendisposisi ada namanya Bambang Tri ini melakukan penelitian mengenai ijazah, begitu ya? Ya, seingat saya begitu. Kemudian saudara tadi juga jelaskan merasa difitnah.
item atau kata-kata atau menit yang saudara jelaskan setelah menit ke-17 tadi, itu yang krusial. Fitnah yang menurut saudara katakan itu apa? Karena dia menyatakan yang memfitnah atau tidak ketok palu ini. Ya. Nah, dasar saudara apa? Katanya itu. Mohon izin Pak Hakim, jadi di situ bahwa dijelaskan Agung Wijayanto ini tanda tangan, mohon nanti mungkin yang akan lebih tepat di video ya, saya kalimatnya lupa ya. Tapi di situ dijelaskan bahwa saya satu itu mutasi ke SMA 3 sebagai hadiah. Itu promosi. Nah, yang bukan itu. Jadi kata-kata dia, kata-kata yang ya. Fitnah itu karena saya pindah dari SMA 6 ke SMA 3 itu mendapatkan hadiah tadi. Oh, itu ada. Yang lain tidak ada. Nah, kemudian saudara tadi juga jelaskan mengenai klarifikasi. Nah, klarifikasi di sini saudara sampaikan kapan itu? Mohon izin. Klarifikasi tentang menurut saudara kan mereka itu tidak benar ngomongnya, itu saudara sampaikan kapan? Bisa ingat nggak? Klarifikasi ini tidak ke pengirim konten, tapi ke teman-teman yang barang. Iya, kapan itu? Ya di tempat-tempat saat kami bisa berkumpul bersama-sama. Iya, bisa diingat harinya. Ya setelah kami melihat itu kemudian kami kirim, termasuk atasan kami kirim. Apakah tanggal 20 September? Setelah sekitar saya menerima informasi itu di akhir September. Di akhir September. Jadi saudara klarifikasi setelah akhir September. Ya. Begitu kan? Tahun 2022. Masih ingat di depan siapa saja saudara mengklarifikasinya? Ke atasan kami, kepala cabang kemudian siapa kemudian lagi? Juga, kemudian kepada teman-teman Wakasek. Masih ingat teman-teman itu namanya siapa? Semua karena kami duduk di tempat Waka itu ada 4-4-nya Waka, kemudian kami sampaikan YouTube ini supaya coba dilihat bersama. Jadi klarifikasinya tidak dalam keadaan yang formal ya? Tidak. Oh, udah. Jadi informal lah ya. Ya. Kemudian tadi saudara sedikit menjelaskan mengenai latar belakang saudara menonton channel YouTube itu dari teman. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan dari teman itu, saudara melihat seluruhnya? Saya lihat dari awal karena teman saya itu hanya menyampaikan linknya. Jadi di teman saya menyampaikan Pak Agung itu namanya disebut-sebut di situ. Ya saya pengen yang disebut-sebutnya di mana gitu kan. Akhirnya saya melihatnya dari awal. Oke, itu udah. Kemudian dengan saudara merasa bahwasanya ini pemberitaan ini kok nggak sesuai menurut saudara, apa yang saudara lakukan itu? Melihat berkas atau dokumen? Ya, saya pada saat itu berpikiran ini artinya konten ini apa ya? Menurut saya bukan sesuatu yang mungkin hanya ingin butuh sensasi menurut di persepsi saya. Mohon maaf ini saya sehingga saya tanya dokumen di sekolah atau tidak? Karena saya kan sudah di SMA 3, jadi saya tidak ada dokumen-dokumen yang ada di sekolah saya. Nah, berarti saudara tidak membuka dokumen berkaitan dengan yang saudara ini nggak benar. Persepsi saudara itu tadi. Iya. Saudara menjadi saksi di sini. Ada yang menyuruh? Tidak ada. Tidak ada. Artinya dari Bareskrim itu menyampaikan ada saksi begini, saya diminta jadi saksi karena nama saya dan saya ada keinginan untuk mengklarifikasi. Intinya tidak ada yang menyuruh, barangkali ditelepon oleh saudaranya Joko Widodo atau disuruh oleh saudara istrinya. Tidak ada. Tidak ada. Saudaranya Bu Riana, tidak ada yang menyuruh. Tidak ada. Saudara berusaha untuk menjelaskan ke anak-anak SMA juga, ke didik saudara, bahwasanya berita itu
jangan mudah begitu saja dipercaya gitu? Secara umum kami di dalam pembinaan, tapi tidak menyebut langsung konten seperti ini, tidak. Tapi saudara memberikan nasihat. Ya, artinya hati-hati untuk terkait konten-konten yang ada di video, kadang-kadang perlu di klarifikasi karena ini termasuk kecerdasan digital. Nah itu menurut saudara merupakan pembinaan secara apa? Akademis atau akhlak atau moral? Karena ini sudah menyangkut kata bohong, itu ya artinya secara karakter ya, secara moral itu kan sudah harus kami ini kami merasa, jadi kami merasa dituduh bohong itu kami merasa ini adalah sesuatu yang menurut saya ya tidak se-ekstrim sampai menghina, tapi menuju ke sana. Kalau boleh saya simpulkan, apa itu merupakan hablum min nanas, hubungan antar manusia dengan manusia, maka perlu saya jelaskan kepada anak-anak gitu. Mungkin seandainya berkesempatan saya konfirmasi ya. Jadi segala sesuatu kalau di kami kan ketika ada kabar yang tidak baik, kemudian sebelum menyampaikan mungkin kan perlu tabayun dulu ya, perlu menyampaikan. Nah, di dalam muabalah itu kan satu sisi. Jadi Pak Bambang tidak. Kalau itu saudara kan bukan ahli, tidak perlu dijelaskan di sini. Yang saya tanyakan karena hanya mengenai yang berhubungan dengan profesi saya, profesi saudara selaku guru. Jadi nggak perlu menjelaskan tabayun atau bagaimana, itu udah ranahnya ahli agama nanti ya. Yang saya tanyakan karena kewajiban saudara hanya membina anak didik berakhlaklah yang baik kalau berhubungan antara manusia dengan manusia. Kalau mengenai dosa itu kan urusan manusia itu sendiri dengan Sang Pencipta, gitu ya, Allah Subhanahu. Ya, betul kan? Iya. Oke. Terus siap. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah 6. Oke. Yang di persepsi saya ya, gitu. Persepsi saya. Ya. Kemudian pelan-pelan tapi pasti, gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Berdasarkan dokumen. Sik meneng sik. Siap. Dengan seperti itu nanti digensat sama pengacara kalau gitu. Gitu ya. Tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Ora usah ditambah titik-titik yang lain. Siap. Titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jenengan hancur nanti. Mata hari kan. Benar ya. Jadi satu pertanyaan jawab kok. Kalau ada pertanyaan jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya? Siap. Oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi raport. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi
presiden kita sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya, itu saudara tidak pernah melihat bukunya induk, gitu ya? Alah, kalau sekolah jawab apa? Nah, pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah, itulah. Jadi setelah saudara mendapat informasi dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat, buku induknya juga pernah melihat. Sebentar. Pertanyaan apa toh? Ya. Nah, rasa bingung. Saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, pada saat setelah Pak Jokowi buku induk ya, pada saat Pak Jokowi sekolah di sana buku induk setelah, kalau Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi sekolah, saudara belum lihat. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain, saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana, saya sudah melihat buku induknya. Loh. Itu loh. Sudah masuk kayak gitu. Jadi bingung aku ngasaan. Oke, jelas? Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Memasalahkan masalah itu. Tidak usah kemana-mana. Ya. Kemudian coba jelaskan buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun lulus di situ, tahu nggak? Kamu bawa nggak? Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Buku induk ada karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa kepala sekolah, saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu saksi, kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekali. Kan ke situ larinya, itu loh. Saudara sekarang kan sudah pindah di SMA Negeri 3 Surabaya. Gitu. Kamu kasih jawab pertanyaan itu malah bingung saya. Kecuali kamu sekarang ini kepala SMA Negeri 16, dengan kasus ini kamu bawa, pantes. Pertanyaan gampang, saya kan gampang, Mas. Kamu sekarang SMA Negeri 13, gitu ya? Kan saya tanya, tentunya tidak dibawa, bukan kewenangan saudara. Kamu bawa buku induk SMA Negeri 6 apa? Tentunya kan tidak bisa, gitu ya? Tapi kamu pernah melihat. Pertanyaan saya, pada saat melihat, pernahkah kamu membaca, saudara saksi membaca Pak Jokowi namanya berapa, nama lengkapnya Pak Jokowi itu berapa, lulus tahun berapa dan lain-lain? Masih ingat nggak? Pernah melihat. Ada di situ. Ada. Buku itu kan saat itu tahu nggak jumlah nomor di buku itu? Tahu tidak? Tidak menghafalkan sampai aku. Tidak menghafalkan. Cuma untuk Pak Jokowi itu nomornya awal, pertengahan, akhir.
Ingat nggak? Setelah di halaman tertentu ya, bukan di halaman paling awal. Kurang lebih antara halaman tengahan gitu, dari 1 sampai terakhir gitu ya. Masih ingat nomornya berapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Namanya siapa? Joko Widodo. Lulus tahun berapa? 1980. 1980 SMA ya? SMA. Itu di buku itu. Nah, kalau ijazah pernah melihat? Tidak melihat. Tidak pernah. Kalau fotokopi raport pernah melihat? Pernah lihat. Lulus tahun berapa? Sama lulusnya 1980. Ngomong. Rano kata sama itu tidak ada. Tak catat KB ini. Catatanku loh Mas, dari pertama sampai ke kebelah buku kosan. Ya. Kemudian, jadi tadi dasarnya adalah ada 5 tadi, ya. Sehingga saudara percaya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Kemudian, tadi saudara menjelaskan pernah ada legalisir, begitu ya? Tahun 2019, Pak Jokowi. Pada saat saudara ada legalisir tadi, administrasinya kan sampai dengan TU ya Mas ya. SOP tadi, standar operasional prosedur tentang legalisir. Apakah TU tersebut menurut saudara sebagai kepala sekolah pada saat ibu melihat buku induk ini? Kalau legalisir melihatnya adalah dia membawa ijazah asli, ya, atau dokumen buku induk juga ada di staf TU itu. Lah iya, kan membawa asli. Asli kemudian sambil membawa fotokopi, ya kan? Aslinya dibawa, fotokopinya dibawa, dimasukkan ke TU. Aslinya biasanya oleh yang legalisir aslinya ditunjukkan. Kemudian ya dibawa kemudian ditunjukkan. Ya. Begitu ya. Jadi bisa ditunjukkan atau bisa ketika dokumen itu sudah ada. Jadi di SMA 6 itu ada ijazah, ada fotokopi ijazah itu. Ketika dokumen sudah ada, artinya itu sudah sesuai dengan dokumen yang ada di SMA 6. Jadi nyun sewu contoh begini. Kalau lulus tahun 2020, seluruh ijazah itu siswa yang ada di situ itu fotokopinya ada. Jadi dikumpulkan jadi satu dokumen. Ketika suatu saat nanti siswa tersebut legalisir, itu dilihat fotokopi ijazah di situ, itu berarti sudah dokumen itu sudah sah. Karena sudah kami legalisir. Oh begitu. Artinya tidak harus melihat buku induk, hanya berpedoman kepada fotokopi ijazah yang sudah saudara legalisir, ambil satu legalisir, itu sudah cukup. Mohon diulang. As always, standar operasional prosedur pada saat legalisir tadi, si yang legalisir, seseorang yang legalisir itu membawa ijazah asli sama fotokopi ijazah yang masih kosong. Begitu? Betul. Dimasukkan di TU. Ya, biasanya menghadap langsung, ya. Menghadap langsung petugas. Menghadap langsung petugas yang menerima TU. Petugasnya itu apa? Ya, staf tata usaha. Staf tata usaha. Kemudian TU kemudian melihat data-data, gitu ya. Betul. Menurut saudara, data tersebut untuk pengunjung ada sesuatu? Ya, kita sama-sama lah mendengar, biar clear semua, tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Gitu. Makanya dengarkan.
Saya di sini tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili berkas dari kepolisian, kejaksaan, KSK di sini. Berkasnya satu bundle seperti ini. Itu pun sudah saya baca, saya pelajari. Oh, intinya seperti itu. Kalau saudara tidak menghargai saya, nanti panitera pengganti saya nyatatnya juga akan menjadi masalah, begitu. Ini Pak pengacara sudah ahli semua. Makanya kalau pada saat tanya ya diem. Nanti gantian pengacara itu saya kasih kesempatan, gantian yang bertanya, begitu. Malah jangan di belakang, jangan tanya-tanya sendiri. Saya ulang lagi. PO menerima berkas, kemudian meneliti. PO dasarnya bisa dari fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Biasanya langsung atau fotokopi yang sudah terkumpul di situ. Gitu. Gitu. PO melihat buku itu enggak, Mas? Itu kan dokumen itu kan berdekatan ya. Jadi ya bisa jadi dia lihat buku itu. Saya nggak bisa memastikan kalau itu. Tapi di standarnya ketika itu sudah bawa asli, jadi dokumen fotokopi itu langsung diberikan ke meja kami. Ketika saya ada di tempat, bisa langsung kami tanda tangan. Tetapi mungkin pada saat saya tugas tidak di sekolah, itu ditumpuk ya di dokumen tersebut. Biasanya kan ada nomor juga, nomor legalisir. Jadi yang jelas pada saat legalisir sesuai dengan standar operasional prosedur SMA Negeri 6 itu sudah seperti itu ya. Jadi kalau sudah datang ada datanya, kemudian saudara tanda tangan dulu ya. Jadi itulah yang di YouTube tersebut. Saudara yakin bahwa Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6 dasarnya akan seperti tadi ya. Itu datanya sekarang menurut saksi ya, ini menurut saksi masih ada di SMA Negeri 6 yang saya sebutkan tadi masih ada kan. Saudara sudah pindah di SMA Negeri 3 masih ada di sana datanya. Menurut saksi buku itu ada, tapi saudara pernah melihat begitu ya. Cukup Pak Ketua. Saudara saksi ya, saya nambah dikit ya. Saudara pernah sekolah di SMA 6 juga? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Dalam berita acara ini kita semua pengacara tahu, jaksa penuntut umum tahu, majelis juga tahu bahwasanya hanya sebagai acuan yang berlaku keterangan saudara di persidangan ini yang di bawah sumpah ya. Jadi saudara sampaikan yang sebenarnya, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Kalau berbohong itu ada ancaman pidananya. SMA-nya di mana saudara? SMA 1 Wonogiri. SMA 1 Wonogiri. Oke. Baik, saudara tahu sejarahnya SMA 6? Sebelumnya? Iya. Ya, berdasarkan pada web yang ada pada saat itu, kemudian ya cerita dari dokumen-dokumen yang ada, kemudian dikombinasikan dengan para pelaku sejarah. Jadi ada Purnakarya, kemudian ada siswa yang ada di situ. Bukan sejarahnya, SMA 6 itu dulu apa? Kan pernah jadi kepala sekolah di situ. Iya, jadi tadi arahnya ke situ saya itu mau menanyakannya itu. Ya, jadi SMA 6 itu berdiri berdasarkan pada SK tahun 1975, SMPP bersama dengan 3 sekolah di Jawa Tengah. Apa itu SMPP? Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Itu tahun 1975 berdasarkan SK-nya. SK, terus? Kemudian di SK di situ memang tertulis bahwa selama masa proses pembangunan dan juga menunggu siswanya itu dikelola oleh satuan pendidikan setempat. Satuan pendidikan setempat. Ya, jadi yang ada di situ SMA 6 itu jejer dengan SMA 5. Sehingga pada saat itu termasuk gurunya, termasuk ini adalah dari SMA 5. Nah, kenapa bisa berubah menjadi SMA 6? Itu berdasarkan ada SK, berdasarkan SK juga. Jadi ada SK berapa berubah. SK-nya? Menjadi resmi SMA 6 itu pada Agustus 1985. 85. Itu maksud saya menanyakan itu, barangkali nanti saksi-saksi yang lain apakah sinkron dengan keterangan saudara mengenai sejarah
SMA 6 dulu. Barangkali juga yang menjadi pertanyaan Babang Tri dulu bukan SMA 6, namanya SMP. Barangkali seperti itu. Tadi arahnya ke situ tadi saya ya. Oke, terima kasih. Silakan dari penuntut umum. Mungkin atau bisa diputarkan tadi bukti film apa YouTube-nya itu ada, biar saksi ingat di menit. Mohon izin ada pertanyaan sedikit sebelum kita putarkan ya. Nah, saudara saksi, tidak usah tegang. Ambil napas dulu ya. Jadi nanti kalau salah-salah nanti malah masuk konten YouTube nanti. Silakan yang mulia. Apa alasannya? Pertanyaan aja. Siap. Pertanyaan aja. Siap. Itu hak publik, bukan hak Siap. Jangan ini. Siap. Oke. Pertanyaan aja, nggak usah dikomentari langsung. Saudara cukup lama ya, 8 tahun ya, 8 tahun kurang lebihnya menjadi kepala sekolah SMA 6 ya. 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Di sini saya melihat bahwa yang diagung-agungkan oleh penasihat hukum terdakwanya itu pernah baca buku Jokowi Undercover. Jangan begitu ya, Bu ya. Jangan dikaitkan dengan penasihat hukum. Sebentar. Tugas pokok fungsi jaksa saja bertanya. Siap. Saya tersinggung. Siap. Pernah baca juga buku Jokowi Undercover? Saya tidak. Izin yang mulia diingatkan biar tupoksinya saja yang mulia. Kami tersinggung. Siap. Pernah membaca buku Jokowi Undercover? Tidak pernah. Itu berdasarkan penelitian 3 tahun ya. Itu katanya valid. Setahu saya kalau posisinya itu penelitian, sekarang saya menanyakan dalam rangka untuk mendapatkan data. Saya juga pernah meneliti kayak gitu, biasanya mengajukan proposal izin penelitian segala macam, tetek bengeknya tidak perlu saya jelaskan, mungkin penasihat hukum tahu. Kayak gitu, pernah enggak yang bersangkutan ini mengajukan kepada saudara? Saya tidak. Tadi sudah ditanya. Siap. Sudah ditanya. Oke, yang kedua berkaitan dengan tadi saudara menjelaskan adanya fitnah atau kebohongan yang disampaikan kayak gitu. Sebentar lagi akan kami putarkan ya. Harapan saudara terhadap itu konten itu sendiri berlaku bahwa itu sudah menyinggung saudara merasa keberatan tadi. Harapan sekarang yang ingin saya tanyakan kepada saudara terkait ini untuk mengcounter atau segala macam itu harapannya apa? Tentang terhadap Bambang Tri utamanya. Ya, harapan saya ketika ini nanti satu ya supaya mengkonfirmasi kemudian menyampaikan pembenaran ya. Jadi kalau seperti halnya disampaikan di YouTube juga bahwa konten atas nama ini ternyata tidak benar. Kemudian saya tidak ingin kalau masalah permohonan maaf itu sebenarnya dari hatinya masing-masing. Memang sekedar penegasannya saya tidak pernah bertemu, tidak pernah ke sekolah selama saudara menjabat kepala sekolah. Oke, kita putarkan misalkan. Silakan. Mulai monitor di hadapan pengunjung supaya bisa jelas sama-sama. Kurang jelas suaranya jelas yang mulia. Mic-nya terus. Suaranya biar semua dengar semua. Ini bukan untuk jaksa, tapi juga untuk pengunjung sidang. Pengunjung sidang itu ada dalam kuhap dan mereka dalam mencari keadilan. Ya, sebentar. Jangan berdiri sendiri. Sebentar biar dibesarin, coba bisa dibesarin nanti ya. Dibesarkan volumenya. Ini sekedar menegaskan ya pertanyaan teman tadi. Jadi begini, ketika ada seseorang meskipun tidak berkepentingan apakah boleh gitu loh menanyakan tentang ijazah seseorang. Kalau yang tidak berkepentingan ini bukan pribadi yang mempunyai ijazah itu sendiri. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Pertanyaannya apa tadi? Ketika seseorang orang lain kalau kami anggap ini pertanyaan kepada saksi. Kami anggap tidak berkepentingan, terus mengajukan penelitian ataupun apapun. Sebentar. Biar selesaikan dulu pertanyaannya. Pihak sekolah mengizinkan atau istilahnya memberi lampu hijau atau tidak terhadap itu. Atau misalnya ada ditanyakan kepentingan apa saudara begitu loh. Ya. Kalau karena ini bukan ya kami tidak mengizinkan ya, itu kan punyanya personal ya. Oh gitu. Ya. Udah itu aja titik ya. Izin yang mulia. Ya. Tapi kan tidak ada ya. Izin yang mulia. Saya perhatikan jaksa dan saksi tidak mengerti tentang informasi publik, tidak mengerti tentang
Akhirnya ini pertanyaan atau keberatan ya. Rakyat apalagi ini rakyat adalah presidennya harus mengerti dulu jaga hak masyarakat. Penonton yang mulia. Sudah selesai pertanyaannya. Bahkan dikasih Pertanyaan sudah. bisa bongkar korupsi. PP 43 undang-undang PP 43 2018. Oke. Jadi tuntas sekali mau. Oke, saya tanyakan. Sebentar. Ini bukan forum debat. Sekali lagi. Dosennya apa? Dia menanyakan. Sekali lagi. Sebentar. Semakin bertanya semakin nggak ngerti. Sebentar, Pak Pengacara Kejaksaan, tolong. Ini sidang, ini bukan forum debat. Mohon menjaga emosi masing-masing, Kami yang di sidang, Sebentar. Ya, sebentar. Ini bukan. Sebentar, silakan keberatan, silakan, Biar kami yang menilai, Izin azan yang mulia. Azan yang mulia. Berhenti dulu azan. Tolong dihormati persidangan ini, Ini sekali lagi bukan forum debat, bukan forum debat. Semua pertanyaan melalui majelis, Biar kami menilai itu, Kalau memang ada keberatan akan kita catat keberatannya. Di mana keberatannya ini? Bukan berdebat antara kalian berdebat di sini. Kami menyaksikan ini bukan ILC atau acara di forum-forum debat yang lain, Nah, kita berhenti sini karena ada azan. Kita berhormati dulu sebentar, Sudah, yang mulia. Oke, sidang kita lanjutkan. Sekali lagi saya ingatkan, ini forum persidangan. Kami yang memimpin di sini. Tolong penuntut umum dan penasihat hukum, tolong jaga emosinya, Juga jangan pancing kami juga untuk emosi juga, Ini persidangan kita tuh mendapatkan kebenaran material supaya benar-benar saksi ini memberikan keterangan yang bebas, karena di KUHP dijamin pertanyaan penuntut umum maupun penasihat hukum harus kami jaga supaya jangan membuat saksi merasa tidak bebas memberikan keterangannya, merasa dipaksa dan sebagainya. Jadi saksi keterangannya tidak terbentur tidak terpacu pada berita acara sidang. Ini BAP ini hanya pegangan kami. Silakan digali pertanyaan yang lain sesuai dengan kepentingan masing-masing penuntut umum maupun penasihat hukum, karena keterangan yang dipakai di persidangan adalah yang diberikan saksi di persidangan. Dari penuntut umum sudah selesai, cukup? Penuntut umum sudah cukup, Cukup. Nah, sekarang silakan kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Sekali lagi, kami hanya mengingatkan apa yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi. Dan karena penasihat hukum ini terlalu banyak, mohon dibatasi, pertanyaannya supaya jangan bertele-tele. Supaya lebih efisien persidangan ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi tadi sudah disumpah dengan agama Islam, Sebelum masuk saya ingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, dan segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi banyak yang persepsi, jadi hindari saja Kalau persepsi nggak usah jawab, nggak tahu nggak apa-apa. Kami nggak akan memaksa. Kalau nggak yakin nggak usah. Misalnya sepertinya nggak usah Saya kira nggak usah Yang tahu saja. Dan jawab yang saya minta. Kalau baru diminta dijelaskan, baru dijelaskan. Biar nanti runut pertanyaan saya. Baik, saksi di BAP di penyidik itu saksi ada surat panggilannya tidak? Iya. Panggilan polisi. Iya. Tanggal berapa dipanggil polisi? Tanggal 1 sekitar tanggal 1. Terus tadi diperiksa tanggal 3 Tanggal 2. Tanggal 2. Berarti cuma sehari gitu langsung diperiksa. Baik, saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, saksi dilakukan wawancara setara tanya jawab. Kemudian saksi diminta menjawab. Kemudian saksi diketikkan jawaban itu oleh penyidik. Kemudian di print out oleh penyidik. Kemudian saksi diminta untuk memeriksa. Kemudian saksi memeriksa. Kemudian saksi ada nggak waktu memeriksa tipu-tipu dan sebagainya. Tipu itu maksudnya salah redaksi huruf, kata, kalimat begitu? Tidak. Ada? Tidak.
Tidak ada, berarti sekali print langsung. Ada substansi yang dikonfirmasi lagi oleh penyidik kepada saksi? Setelah selesai kami baca. Ya, ada yang dikonfirmasi lagi? Ada. Baik, ini ada satu keterangan dari saksi yang perlu kami tanyakan. Karena saksi yang lain juga seragam, jawabannya sama. Kami khawatir ini BAP sudah disiapkan, tinggal taken, tinggal di print taken. Baik, di poin 12 saksi menjawab ya atas pertanyaan. Ini diringkasannya saksi menjawab demikian. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau garing ya dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah atau siswa di SMA 6 Surakarta, dulu bernama Sekolah Menengah Persiapan SMPB, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136 pada tahun 1976 dan lulus berijazah pada tahun 1980. Pertanyaan saya, jawaban dalam redaksi yang rapi ini benar dari saksi? Maksud saya begini, apakah ada ukor atau kalimat lain tapi kemudian ketikanya menjadi seperti ini? Kami menjawab pertanyaannya dari penyidik. Sama persis seperti ini? Jawabannya sama persis seperti yang saya katakan? Ya, kalimatnya menjadi seperti itu. Menjadi seperti itu. Pertanyaannya, sebelumnya apakah seperti itu? Kok ada kalimat menjadi seperti ini? Ya, saya menyampaikannya seperti itu. Jadi di dalam penyidik itu kan pertanyaan itu saya jawab seperti itu. Seperti itu ya, baik. Karena seragam dengan yang lain. Yang kemarin ada yang mencabut. Ya, saya tanyakan. Saudara tadi menyatakan yang keberatan saksi yang utama adalah karena saksi sebagai guru. Tadi ada karena dianggap bohong begitu. Pertanyaan saya, yang saudara keberatan tadi masuk dalam mubahalahnya atau hanya dalam videonya? Di video itu kan saya disebut bohong ya. Pertanyaan saya, ketika saudara disebut bohong tadi, itu masuk di konten mubahalahnya atau di luar konten mubahalah? Mubahalah ini kan sepanjang konten itu ada ya? Bukan, saya batasi ya. Kalau konten mubahalahnya ketika saudara terdakwa ini disumpah pakai Al-Quran. Nah, baru di situ ada redaksi kata-kata dari terdakwa yang dibimbing oleh Gus Nur. Itulah yang disebut mubahalah di video tadi. Pertanyaan saya, yang saudara komplain keberatan tadi, apa yang di bawah kitab suci Al-Quran atau di luar? Karena tadi ada di menit ke-18. Jadi karena Pak Bambang itu disumpah dengan Al-Quran, jadi apa yang disampaikan sepanjang video itu artinya bahwa beliau yang bukan. Jawab saja ya, jangan membuat narasi gitu loh. Yang saudara keberatan tadi kan ada di 18 menit 17-18. Itu masuk yang ada masuk dalam mubahalahnya atau video dengan judul mubahalah? Kalau video mubahalahnya kan panjang. Mubahalahnya itu hanya dibatasi saat ada sumpah di bawah Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana, yang di bawah Al-Quran atau di luar bawah Al-Quran? Di luar. Di luar, baik. Saya lanjutkan. Lalu kenapa saksi menjawab tidak setuju atau keberatan Al-Quran yang suci dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan? Karena sebelum menyampaikan itu kan saksi itu, Pak Bambang itu kan bersumpah ya. Jadi bersumpah itu sepanjang yang disampaikan Pak Bambang artinya itu beliau berani bersumpah dengan Al-Quran. Oh, kalau yang sebelumnya beliau siap bersumpah tapi tidak di bawah Al-Quran. Yang di bawah Al-Quran yang lain tadi. Ya, artinya dengan bersumpah dengan Al-Quran. Saya ingin lebih mendeskripsikan secara lebih rinci, preskriptif ya, biar nggak keliru kita. Yang kedua saksi, saudara saksi tadi kan dapat link ini ya. Saudara, link ini, video ini ada di konten Gus Nur atau ada juga di konten-konten video YouTube yang lain? Saya mencari sendiri ya. Jadi mencari link itu kemudian saya lihat aja. Jadi link itu kemudian saya buka. Selain link ini ada nggak video sejenis dari link-link yang lain?
Saya tidak melihat. Tidak melihat atau tidak tahu? Saya tidak tahu. Tidak saya tahu. Bukannya di link itu. Di link itu ya. Saat saudara di hadapan penyidik itu ditunjukkan video sudah jadi seperti ini atau linknya? Itu waktu itu diputarkan ya. Iya, sudah jadi seperti ini. Ya, jadi kami ditanya juga. Pak Agung sudah melihat yang video ini. Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Sudah jadi seperti ini atau masih di link, misalkan di googling dulu di YouTube? Ya karena itu waktu itu cair, jadi kami juga linknya itu kami. Pertanyaan saya, yang ditunjukkan video seperti ini atau cari link dulu di YouTube? Itu kan sederhana pertanyaannya. Iya, saya justru buka sendiri di HP saya. Enggak, penyidik saat memeriksa saudara itu kan menunjukkan video. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan sesuai dengan Undang-Undang ITE, karena klien saya ini didakwa juga pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, pelan-pelan ya pertanyaannya. Ini kan ada video. Ada video saudara lihat sendiri. Video ini kan bisa dilihat melalui link. Sebentar yang mulia, beri kesempatan kami yang mulia. Ya, makanya maksud saya biar karena kami punya kepentingan untuk menghindari unsur. Iya. Saksi supaya diperhatikan pertanyaan penasihat hukum supaya saudara jawabnya pas sesuai yang ditanyakan gitu loh. Ya. Video ini dilihat dalam bentuk video. Ini kan sudah jadi nih dari flash disk. Atau saudara dihadapkan penyidik dari YouTube sumber URL atau sumber aslinya. Saya melihat dari sumber aslinya. Bukan. Kalau yang saudara sumber aslinya saya udah tahu, udah dilihat. Yang dari penyidik waktu diperiksa di polisi itu. Ya. Jadi kami waktu polisi Pak Agung lihat YouTube ini, kemudian saya akan saudara disuruh buka. Iya, saya buka yang YouTube. Saat itu bisa. Iya. Setelah itu saudara melihat lagi tidak? Ya. Mungkin berkali-kali ya. Jangan mungkin, iya atau tidak. Saya sudah ingatkan tadi. Berkali-kali saya melihat. Nah, karena terakhir kami cek itu nggak muncul nih video ini. Itu saya mau pastikan apakah ini hanya downloadan saja atau ada sumber aslinya, karena itu penting dalam kasus ini. Begitu. Saya lanjutkan. Saudara tadi kan mengatakan merasa keberatan. Kemudian ini kan bohong. Nah, saya mau masuk unsur pidana juga ini. Saudara, ada nggak keonaran di sekolah saudara? Karena kebohongan ini. Tidak ada. Misalkan ada orang bacok-bacokan. Tidak ada. Atau jangan bacok-bacokan, minimal demo, walaupun demo itu hak konstitusional. Ada nggak demo? Ya, artinya di masyarakat itu kemudian sering banyak. Pertanyaan saya, ada nggak demo? Itu sederhana pertanyaan. Ada, tidak ada. Baru dijelaskan. Kalau tidak ada, cukup saya ganti pertanyaan. Tidak ada. Saya lanjutkan. Ada nggak ya suku tertentu bentrok gara-gara video ini di lingkungan saudara? Saya tidak melihat itu. Tidak ada. Di Indonesia dari informasi media misalnya? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak agama tertentu yang juga keberatan kemudian jadi cekcok gara-gara video ini? Di lingkungan sekolah saudara? Saya tidak memperhatikan itu ya. Kalau di lingkungan sekolah waktu di sekarang apa yang ini? Yang lama. Di SMA 6. Saya tidak melihat di SMA 6. SMA 3 sekarang? Kalau di SMA 3 ya kami hanya mengklarifikasi saja. Bukan, pertanyaannya ada nggak agama yang kemudian bertengkar gara-gara ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Baik. Sekarang ada nggak golongan-golongan tertentu atau antar golongan yang juga komplain? Misalkan mendemo sekolahan saudara, saya komplain. Ini telah membuat keterpecahan, keterbelahan gitu, onar gitu. Ada nggak? Di SMA 3 tidak ada. SMA yang 6 dulu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksikan katakan tadi ijazahnya asli, benar ya? Ijazah Pak Jokowi. Saya tidak menyebut apa asli di situ ya. Oh, di sini tidak ada berarti. Dokumen yang dokumennya mengatakan bahwa Jokowi itu sekolah di SMA. Berarti asli tidaknya saudara tidak tahu. Saya belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Baik, saya tanya ini untuk keaslian. Pernah nggak di penyidik itu saudara ditunjukkan laboratorium forensik dari hasil penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya, saya tidak pernah. Ya, tidak ya. Misalnya ini lebih spesifik biar saudara ingat misalnya. Sudah dikasih tahu ini identik Pak, ini ijazah sidik jarinya Pak Jokowi sudah kami periksa, identik, jenis kertasnya sudah kami periksa, identik. Pernah nggak diperlihatkan seperti itu? Tidak ada. Saya lanjutkan, saudara saksi. Nah, dalam penelitian saudara saksi tahu teori-teori penelitian tidak? Ya, sedikit tahu. Saya kasih tahu. Ada nggak dalam penelitian itu studi pustaka? Nah, dalam studi pustaka itu diperlukan nggak
wawancara kepada sumber? Ya, triangulasi data ya. Memang data ya, jadi ada juga penelitian yang hanya studi pustaka ya. Ada triangulasi data mestinya. Ya. Apalagi dokumen-dokumen yang terkait dengan ini ya, misalnya saya dapat hadiah itu kan mesti harus ditanyakan ke saya. Nah, ini saya data yang umum dulu, baru saya masuk spesifik. Nah, terkait sejarah atau kronologis asal muasal dari SMA 6 yang sebelumnya SMPP itu ya. Itu ada nggak punya website sekolahan gitu? Pada saat saya ada. Ada. Bisa diakses publik tidak? Pada saat itu bisa. Kalau dijadikan sumber penelitian publik, bisa percaya nggak bahwa dulu itu SMA-nya itu namanya SMPP? Dokumen itu bisa. Bisa kan? Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada studi pustaka, sekarang ada studi kasus. Di dalamnya kan ada wawancara. Ya, di antaranya saudara tadi menyatakan untuk studi kasus wawancara, saudara tidak diwawancarai. Sekolah saudara juga tidak wawancarai. Saudara tahu tidak ada orang-orang lain yang diwawancari oleh saudara Bambang Trimulyono sehubungan penerbitan buku Jokowi Undercover 2? Kalau di satuan pendidikan saya, artinya kalau izin terhadap satuan pendidikan. Bukan, pertanyaan saya. Tidak tahu saya. Nah, gitu. Jadi Anda, saudara saya tahunya di sekolah saudara tidak ada ya. Tapi di luar tidak tahu ya. Apakah studi kasus ini kepada orang lain saudara tidak tahu ya. Gitu. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saudara tadi katakan keberatan dan tidak melaporkan. Nah, lalu saudara memberikan klarifikasi ke guru-guru. Anda nggak klarifikasi publik yang saudara saksi lakukan karena ini videonya kan nyebar kemana-mana? Tidak. Tidak. Baik. Nah, ini saudara jujur aja cerita, pernah nggak komen-komen atau wawancara di pers atau media atau sosmed terkait kasus ini? Pernah diwawancarai. Di mana? Secara telepon dari media. Media apa? Sepertinya Kompas atau apa? Kompas apa? Isi wawancara, pertanyaan dan jawaban? Isinya pertanyaan terkait dengan berita ini, maka saya jawab, saya sudah, karena sudah tidak di sana, dan saya sudah pada tahun 2019 kan sudah banyak yang saya mengklarifikasi terkait itu. Jadi jawaban biar masyarakat berpikir sendiri. Baik, saya lanjutkan. Saudara tadi di dalam BAP juga sudah menegaskan bahwa ini akun official begitu. Itu yang menjadikan saudara yakin bahwa itu dikelola oleh terdakwa begitu. Saudara pernah nggak tanya terdakwa ini judulnya official? Apa benar punya Gus Nur begitu? Saudara pernah tanya nggak? Tidak. Tidak. Jadi saudara hanya karena ada tulisan official gitu ya. Walaupun bisa jadi yang official, non-official juga bisa terjadi. Saya sepengetahuan saudara saja. Ya. Official ya dikelola oleh yang bersangkutan, apalagi ada di situ ya. Jadi yang bersangkutan berbicara di situ. Ya, karena bersangkutan ada di video dan di situ ada official, saudara saksi menyimpulkan ya, bukan sepengetahuan, menyimpulkan karena saudara saksi belum cross check langsung kepada Gus Nur, benar kan? Ya. Sama seperti Bambang tadi juga belum cross check ke saudara saksi, ini sama-sama. Ya, saya lanjutkan. Saudara saksi, tadi ada yang ini, Pak Jokowi itu lulus tahun 80, masuknya tahun berapa? Karena tadi kok kalau tertulis di buku Indo itu 3 Januari 77. Tapi proses untuk menuju ke masuk itu kan berproses. Jadi kalau penerimaan siswa baru itu di tahun 76, kemudian tercatat ya untuk mendapatkan pembelajaran pertama itu di Januari 77. Ya makanya kok rantainya jadi panjang. Saya mau tanya tadi, pernah nunggak enggak gitu loh Pak Jokowi? Ya jadi kalau seperti saat ini PPDB itu dimulai bulan Mei. Kemudian siswa itu masuk ketika sudah terdata di situ di Dapodik itu nanti 13 Juli baru tertulis di situ. Nah ini sepengetahuan saksi, ada kan tadi temannya dan sebagainya kan saudara, bukan langsung kan dari data dan sebagainya. Dari data kan ketahuan dari rapor dan seterusnya. Ini Pak Jokowi itu termasuk smart, pinter, atau seperti yang dikatakan Pak Jokowi pernah mengatakan, oh saya ini bodoh gitu. Gimana? Ya kalau saya kan melihatnya dari nilai. Dari rapor saja. Ya, gimana hasil nilainya rapor? Rapornya bisa dilihat di buku Indo. Ya kesimpulannya apa dari rapor itu? Semua biasa saja ya. Oh. Bukan smart, pinter, cerdas. Pernah ranking nggak Pak Jokowi? Saya tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar. Cukup yang lain. Ya, saudara saksi,
sebagai guru tentu berpikirnya objektif ya, sistematis, dan kalau Anda benar saya ikut, kalau saya benar Anda ikut saya. Sebenarnya toleran dengan sikap yang jujur, benar, adil. Dari kemasan logika dan moral tadi, pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan lulus tahun 76 dari SMP ya, masuk SMA 76, lulus 80, berarti kan 4 tahun. Normal semua orang SMA itu 3 tahun. Anda sebagai kepala sekolah bagaimana menjelaskan ini? Ya, seperti tadi saya jelaskan, jadi proses PPDB itu perlu waktu, sehingga tahun 70 itu masuk di siap. Ya. Nanti terdaftar tanggal berapa, ya. di kelas berapa tahun, lulusnya tahun 1980 gitu loh. Biar kita tahu semua. Ya betul Pak Kim. Ya, jadi kalau dokumen tertulis itu 3 Januari 70 itu di buku Indo. Tapi proses untuk menjadi siswa itu perlu berproses. Proses untuk penerimaan siswa baru. Karena saat siswa baru ini berdasarkan informasi dari guru-guru yang ada pada saat itu daftarnya itu di SMA 5. Jadi itu berproses tahun 76 itu. Baru nanti SMA itu kemudian SMA yang di kelas 7 sampai 11, ini mohon maaf ini saya tidak ingat betul, tapi yang disampaikan oleh para guru ya, yang sudah purna itu menyampaikan setelah proses penerimaan siswa itu di SMA 5 itu dipecah, ada SMA 5, ada SMA 6 di SMPP itu. Nah, di SMA 6 itu kemudian masuklah Pak Jokowi itu di SMA 6 dan tercatat di buku Indo itu Januari 77. Tapi prosesnya itu sejak tahun 76. Ada lompatan logika, yaitu kata proses menunjuk kepada sistem yang sudah berlaku, maka jalanlah proses. Mengapa tadi sumber proses Anda menerangkan guru-guru? Berarti tidak ada sistem baku dong untuk proses itu, tapi tergantung informasi guru-guru. Ya. Saat itu kami kan tidak ada dokumen tertulis. Yang ada dokumen tertulis ada buku Indo kan dokumen tertulis. Iya. Tapi di buku Indo itu seperti karena proses yang dimaksud pengetahuan umum se-Indonesia, SMA itu 3 tahun. Ini kenapa jadi 4 tahun? Ya, kalau Pak Jokowi tahun 77 kan di buku Indonya 77. Tapi lulusnya 76 masuknya. Ini kasih lihat Pak. Mana lihat sini? Ya, dijelaskan saksi. Maksud saya ini bukti, kan bukti tertulis. Atau siapa dijelaskan dulu? Sudah jelas tadi, dia menjelaskan proses. Proses atas dasar pengetahuan guru-guru sesepuh atau sebelumnya. Betul. Padahal proses itu nggak mungkin jadi proses kalau tidak jadi sistem yang sudah berlaku. Kenapa jadi ukurannya guru-guru? Ya, jadi kan yang berlaku saat itu, kami kan bukan pelaku sejarah. Ya, justru karena bukan pelaku sejarah ditanya pengetahuan Anda sebagai saksi. Anda harus jujur, tahu apa enggak? Betul. Ya, jadi kalau saya pengetahuan saya untuk menjadi siswa itu perlu berproses. Iya. Kenapa jadi 4 tahun kok tidak 3 tahun? Kan masuknya itu kan Januari 77. Semua orang masuk 3 tahun 76, keluarnya 79. Karena 3 tahun, nggak mungkin 80. Ya, kalau di buku Indo itu tercatat masuk 3 Januari 77, keluarnya April 1980. Itu di buku Indo. Itu kan melampaui 3 tahun. Nah, yang terjadi proses pada saat itu kan ada perubahan kurikulum. Maksud saya, itu coba dijelaskan. Ya, barangkali ada kelalaian, kan bisa saja begitu. Coba dijelaskan. Waktu itu kurikulumnya dari Januari, ada perubahan kurikulum dari Januari ke Desember atau dari Juni ke Juli, kan gitu loh. Ya, sepengetahuan jadi sepengetahuan saya memang pada saat itu ada perubahan kurikulum. Jadi mulai tahun pelajaran itu Januari Desember menjadi Juli sampai dengan Juni. Itu pada saat Pak Jokowi berada di SMA tersebut.
Sehingga waktunya 3 tahun lebih. Berarti mau ada kelebihan semester? Iya, kelebihan pada saat tadi ditanya kan masuk tercatat 7 Januari 77. Itu waktu itu kurikulumnya dari Januari Desember atau pas pertengahan itu ada Januari Desember ya. Jadi majelis yang saya pahami ya, kan saya ngalami juga hampir sama umur saya dengan Jokowi, tapi lebih tua. Ya. Itu kalaupun ada perubahan, seingat saya tahun 79 setengah tahun. Jadi kalau harus ada penambahan dari 3 tahun, 3,5 tahun. Ya. Kalau ini 4,5 tahun, itu masalahnya. Nah, kalau Anda nggak bisa menerangkan, ya sudah nggak apa-apa. Berarti Anda tidak tahu itu posisinya. Nah, karena keterangannya dicocokkan dengan keterangan para lulusan SMP 1 menyatakan semuanya 76. Nggak ada yang bilang lain, malah dia nyalahin Sri Adiningsi. Sri Adiningsi bilang 1977, disalahkan. Ya sudah, berarti ini. Nah, problem berikutnya masuk ke universitas jadi masalah, ya. Harusnya 81, betul. Nah, kenapa jadi 80? Nah, itu karena awalnya pada keliru dan banyak kekeliruan dalam pengertian data inilah terjadilah seperti ini. Kalau nggak mungkin ini masalah. Ya. Yang kedua, nah itu selesai ya. Yang kedua, pertanyaan saya, Anda pernah, seingat saya pendengarannya kalau tidak salah, tadi Anda menjelaskan ikut legalisir, ngerti? Ya. Artinya tahu peristiwa legalisir tadi? Ya. Legalisir. Tahu ya? Coba ada kalimat apa di legalisir itu? Kalimatnya, bahwa ini telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Ya. Terus ente nggak pernah lihat aslinya. Kok berani bilang sesuai aslinya? Anda nggak pernah lihat aslinya. Jadi kalau jangan retorika. Ya enggak. Logik harus nggak bisa dibohongi. Betul. Anda berani melegalisir sesuai aslinya. Aslinya Anda tidak pernah lihat. Bagaimana Anda? Ya. Jadi begini. Ketika legalisir, standar operasi prosedurnya itu masuk ke bagian administrasi, itu menunjukkan aslinya, membawa fotokopi. Aslinya itu bisa saja dibawa oleh yang membawa, kemudian fotokopinya jadi proses pengecekan itu tidak pada saya, tapi pada staf saya. Itu bukan hukum. Hukum sekolah itu Anda kepala sekolah, Anda penanggung jawab. Anda harus melihat, nggak bisa Anda retorika kepada anak buah, nggak bisa. Ya, ini kan SOP-nya kan begitu. Jawab jujur, Anda pernah lihat apa tidak? Kalau saya tidak pernah lihat. Nah, kenapa Anda bilang sesuai aslinya? Ya, karena dokumen-dokumen itu kan semuanya kan logika Anda tidak sesuai. Anda nggak pernah lihat, terus menyatakan sesuai. Sebentar ya. Ya. Sudah dijelaskan, dia tidak pernah melihat. Nah, logik ini nggak bisa dibohongi yang mulia. Siapapun nggak bisa membohongi logika. Iya, sudah. Makanya tadi saya prediksi saksi-saksi yang 3 orang ini nggak pernah melihat. Itu akhirnya jadi buang-buang waktu seperti ini kan. Nah, yang kita persoalkan di sini kan ijazah asli, bukan prosedur bagaimana legalisir. Yang kita persoalkan ijazah asli. Anda nggak pernah lihat. Lalu bagaimana kita atau hakim nanti menentukan ini asli atau palsu? Orang nggak ada yang aslinya. Kemudian yang ketiga, ya, tadi ada lompatan lagi dalam sistematis berpikirnya adalah hakim menanyakan Anda ada pencemaran nama baik kepada Anda, gitu? Anda mengiyakan, Anda keberatan, tapi ditanya tadi kenapa Anda tidak melapor? Coba saya ingin terang, kenapa Anda tidak melapor? Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dicemarkan oleh Pak Menteri, kenapa Anda tidak lapor polisi? Ya, satu, saya menganggap orang melihat konten itu sudah pada pinter ya. Jadi dia mana akan melihat apakah konten itu layak untuk menjadi berita yang secara nyata, atau saya melihatnya itu. Kemudian yang kedua, ketika saya melapor, saya berpikir saya ini pegawai yang setiap hari harus bekerja memberikan layanan, maka kemungkinan kegiatan-kegiatan semacam ini nanti akan cukup menyita waktu saya. Itu bukan alasan hukum. Kalau betul Anda tersinggung,
Kalau betul Anda tercemarkan, logika hukum ada disediakan, melapor. Tapi Anda tidak pilih itu. Itu berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Jangan dipersoalkan urusan itu. Kan Anda sendiri nggak mempersoalkan. Selesai. Jadi nggak ada urusan tuduhan kepada Bambang Tri menuduh Anda bohong dan lain sebagainya. Nggak ada, Anda nggak mempersoalkan. Itu maksudnya logika hukum. Jelas ya? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam pengertian apa tadi Anda tidak mempersoalkan, tapi Anda nggak pernah lihat ijazah asli, ya itu kan harusnya Anda melihat apakah Bambang Tri ini bohong dalam hal keterangannya. Tadi kan keterangannya jelas itu, kita semua dengar, ya bahwa Anda memberikan keterangan yang tidak benar, yaitu tentang yang tadi sudah kita bongkar, yaitu tentang apa namanya legalisir. Kan jelas Anda nggak lihat, tapi Anda bilang sesuai aslinya. Nah, di sini yang bohong siapa? Bambang Tri apa Anda? Ya. Kalau logika kan Anda yang bohong. Jadi keterangan bohong di situ itu kan Jokowi masuk dan lulus, Jokowi bukan murid SMA 6. Ya itu yang kebungan karena apa? Saya ada dokumen bahwa Jokowi itu adalah SMA 6. Nanti itu Bambang terangkan Pak. Hak terdakwa. Tapi sepengetahuan saya sebagai lawyer di sini, dia nggak pernah mengatakan Pak Jokowi tidak sekolah SMA 6. Yang dipersoalkan ijazahnya. Bahkan keterangan Nurwindu tadi itu yang nggak benar. Bukan Jokowi tidak pernah sekolah. Sekolah dia di situ. Tapi apakah yang sekolah semua di situ pasti lulus? Kan belum tentu. Ada masalah lain. Itu loh. Kenapa kok apa Anda berasumsi lagi nih? Kan ada datanya, ada dokumennya, masa nggak lulusin? Nggak begitu tuh. Faktanya memang nggak ada ijazah aslinya. Nah, oleh karena itu kepada Yang Mulia dengan hormat saya berharap sekali karena harus dapat Yang Mulia. Nggak ada sekarang siapapun, ini saksi yang ke-14 nggak pernah lihat ijazah asli Jokowi. Jadi satu-satunya yang pernah lihat yang pasti adalah Jokowi sendiri. Maka studi kiranya lah kepada JPU dihimbau, JPU minta kepada Jokowi mana ijazah aslinya. Itu yang paling pas. Sidang close, tutup sidang itu. Hukum Bambang Tri sama Gus Dur karena dia bohong. Tapi sebaliknya kalau Jokowi nggak bisa tunjukkan ijazah aslinya, demi keadilan, demi hukum, pasal 183 KUHP. Hakim harus putuskan bebas demi hukum. Gak bisa enggak, itu KUHP. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup. Kalau penonton tenang, kalau penonton tidak tenang, saya suruh keluar. Ini sidang, sudah saya peringatkan berkali-kali. Sekali lagi teriak-teriak mengganggu persidangan, saya suruh keluar. Ini sidang, bukan. Izin ya Mulia, mungkin redaksinya diluruskan sekali lagi, bikin sesuatu yang tidak berkenan. Kami minta keluar, karena tadi kalimat mulia yang mulia, kalimat takbir, bukan teriak-teriak yang mulia. Iya, tapi bahasa yang lain kan? Iya, bukan tempatnya. Ya, tapi jangan mengatakan takbir itu teriak-teriak. Bukan tempatnya. Baik, begitu. Tapi saya ingatkan kalau mengingatkan lagi, jangan redaksi takbir teriak-teriak. Terima kasih. Baik, saya juga punya masukan. Yang berisnya saja mulia, bukannya semua pengunjung. Siapa yang bersalah itu yang bertanggung jawab pada kesalahannya. Yang jelas saya punya hak untuk memperingatkan. Sesuai KUHP memperingat. Majelis setelah memperingatkan, kalau tidak diulang lagi setelah memperingatkan boleh meminta supaya keluar. Ya. Itu tidak berlaku dengan penonton, termasuk penasihat hukum juga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali. Siap yang mulia. Iya. Silakan dilanjutkan. Saya lanjutkan Yang Mulia. Tadi pertanyaan sudah banyak yang ditanyakan pada saudara saksi. Jadi saya mungkin sedikit aja yang Mulia menambahkan sedikit. Yang pertama tentang video. Jadi tadi video kan saudara saksi sudah melihat, saudara saksi merasa ada yang tidak pas atau tidak terima atau tidak suka dengan pernyataan Pak Bambang Tri tentang promosi. Itu yang seharusnya adalah rotasi. Pertanyaan saya yang saudara saksi, di Solo ada yang namanya sekolah penggerak.
Ada sekolah penggerak. Di mana? SMA di mana? SMA 3. Cuma SMA 3. Dan swastanya ada 5. Swastanya ada 5. Ya. Kalau negerinya cuma ada SMA 3. Nah, saudara saksi berarti dari SMA 6. SMA 6 tidak sekolah penggerak. Ya, yang menjadikan sekolah penggerak adalah saya. Oh, yang menjadikan sekolah penggerak adalah saudara saksi. Ya. Ada keuntungannya? Ya, banyak keuntungan. Itu program pemerintah atau program saudara saksi sendiri sebagai kepala sekolah di SMA itu? Sekolah penggerak itu programnya pemerintah, tapi untuk menjadi sekolah penggerak itu adalah usahanya kepala sekolah. Berarti saudara saksi ada keuntungan ya berada menjadi kepala sekolah yang notabene adalah sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu seleksi ya. Yang seleksi adalah yang diseleksi. Yang saya tanyakan adalah ada keuntungan enggak dari jadi kepala sekolah yang sekolah penggerak atau sekolah yang tidak sekolah penggerak? Keuntungan dalam hal apa ya? Saya nanya, ada keuntungannya atau tidak? Cuman itu aja. Ya, untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga berarti ada? Iya, tapi yang menjadikan sekolah penggerak itu saya. Iya. Yang pertanyaan saya adalah ada keuntungannya atau tidak? Ada berarti ya? Ya. Dari SMA 6 pindah ke SMA yang penggerak, SMA 3 itu berarti ada keuntungan. Mohon izin. Pertanyaan saya, menjadikan sekolah penggerak itu saya. Iya. Jadi yang tes sekolah penggerak itu adalah kepala sekolahnya. Betul. Iya, betul. Ada keuntungan berarti ya? Iya. Ya. Baik, berarti ya. Terus pertanyaannya? Ya. Yang tadi saudara belum sekolah penggerak. Belum. Pada saat pindah dari SMA 6 ke SMA 3 kan belum sekolah penggerak. Justru saudara yang setelah di sana. Iya. Berarti itu bukan yang ditanyakan nasihat hukum ini kan setelah masuknya kan keuntungan pindah dari SMA 6 ke SMA 3. Itu kan tadi udah dijawab ya. Tidak ada. Ada keuntungan. Justru keuntungannya setelah menjabat di SMA 3, saudara bisa menaikkan SMA 3 jadi SMA 3. Itu aja. Betul. Saya pertajam lagi berarti. Dari peringkat SMA 6 waktu Bapak menjabat, saudara saksi menjabat peringkat berapa? SMA 6? Iya. Peringkat dalam hal apa ya? Peringkat sekolahan. Ya, jadi peringkat itu kan dasarnya macam-macam. Ada UTBK, ada. Ya, jadi kalau masalah peringkat terkait dengan UTBK saya harus lihat dokumen. Ada enggak? Maksud saya begini. Saat itu ada enggak pemeringkatan enggak? Ada peringkatnya enggak? Ada pemeringkatan maksudnya ada SMA 6. Waktu di SMA 6. Iya, Bapak saksi menjadi kepala sekolah Dignas atau dari Depdikbud waktu itu? Ya, jadi kalau dilihat dari capaian pertama dari SNMPTN, karena tujuan siswa sekolah SMA itu melanjutkan perguruan tinggi. Saya pertama masuk siswa SMA 6 yang PMDK itu hanya 11. Setelah saya sampai dengan tahun keempat itu saya sampai 76. Jadi SMA 6 saja waktu saya sebagai kepala sekolah itu peningkatan prestasi cukup. Cuma yang ditanya peringkat SMA 6 dibanding dengan. Jadi kalau peringkat itu tidak ada pemeringkatan. Tidak ada pemeringkatan. Berarti mohon maaf yang mulia. Tidak ada pemeringkatan. Mohon maaf yang mulia. Menurut pertanyaan saya tadi sebenarnya mengarah ke peringkat nilai rata-rata dari semua murid yang ada di SMA 6 waktu Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Itu apakah di atas SMA 3, di atas SMA 1, SMA 6 peringkatnya, atau di bawah, atau peringkat berapa? Bapak kan bisa jelaskan. Ya, kalau sekarang di kurikulum 13, waktu kurikulum 13 kan tidak ada peringkat karena tidak ada ujian nasional. Kalau ujian sekolah itu nilai dari sekolahnya masing-masing. Jadi nilai masing-masing itu kan relatif ya dari sekolahnya masing-masing. Relatif. Iya. Berarti tidak ada pemeringkatan. Tidak ada pemeringkatan. Tidak ada pemeringkatan. Oke. Baik. Tadi Bapak saudara saksi kan menjelaskan bahwa tadi saudara saksi juga sebagai umat Islam merasa tidak setuju dengan pernyataan Pak Bambang Tri. Saudara saksi tadi ingat bahwa tadi disumpah juga dengan Al-Quran. Menurut saudara saksi, disumpah dengan Al-Quran itu boleh atau tidak? Jawabnya boleh atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Jawabannya yang saya tanyakan itu boleh atau tidak? Yes. Tadi kan saudara juga disumpah. Iya.
Boleh atau tidak? Boleh. Boleh berarti. Ya. Kalau Gus Nur karena rasa ketidakpercayaannya kepada Bambang Tri itu menyumpah dalam video itu dengan tata cara seperti agama Islam, mubahalah. Menurut saudara saksi boleh atau tidak? Boleh. Secara agama boleh. Baik. Saya lanjutkan karena saudara saksi saya hargai, saya hormati sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik. Saudara saksi tadi juga sudah mengutarakan bahwa saudara saksi juga tidak pernah melihat asli ijazah Bapak Jokowi. Betul? Sudah dijawab tadi. Ya. Pertanyaan saya, karena dari saudara saksi ini sudah saudara saksi ini sudah saksi ke-14. Pertanyaan saya simpel, sebagai Anda sebagai pendidik, Anda sebagai sosok guru bangsa, pertanyaan saya satu, tolong dijawab dengan benar dan jujur, karena ini akan juga tadi seperti saudara JPU terangkan, mungkin banyak youtuber yang meliput. Pertanyaan saya satu, saudara saksi setuju atau tidak apabila di persidangan ini menunjukkan ijazah asli Jokowi? Ya, jadi begini. Pertanyaan saya simpel, jawab aja setuju atau tidak. Pendapat Untuk membuktikan bahwa ijazah asli Jokowi itu ada. Ya. Pertanyaan saya cuma itu aja. Ya, saya ada dua jawaban tapi ada dua alternatif. Pertanyaannya setuju apa enggak? Setuju atau tidak? Enggak usah untuk diterangkan. Apabila nanti dihadirkan ijazah Jokowi di persidangan ini. Ya setuju. Setuju. Ya. Cukup ya. Cukup ya. Masih ada yang lain? Cukup yang mulia. Sudah cukup ya. Saya rasa sudah mewakili ya. Nanti terlalu panjang. Sekarang giliran terdakwa. Terdakwa itu haknya ada dua, memberikan tanggapan atas keterangan saksi atau bertanya. Ya. Saya tolak semuanya. Keterangannya ditolak semuanya. Dan ini saya punya bukti yang menunjukkan. Iya, sebentar. Ditolak semuanya. Tadi ada keterangan saksi menyatakan bersumpah mubahalah. Benar. Tidak semuanya. Kan yang berkaitan dengan mubahalah, berkaitan dengan konten, benar. Tapi yang berkaitan keterangan saksi selebihnya ditolak, kan gitu. Gitu loh. Jadi anak jawabnya. Ya. Jadi ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan, bukan pendapat. Kalau pendapat itu nanti giliran saudara, Saudara Agung Wijayanto, Anda menyatakan berkali-kali di banyak media tahun 2019 ketika terjadi heboh pengungkapan ijazah palsu Jokowi oleh saudara Irana. Ya, ini ada banyak TV semua mengatakan. Anda mengatakan ini saya kutip langsung dari kompas.com. Kemudian sekolah SNPP menerima murid angkatan pertama baru pada tahun 76. Angkatan pertama itu termasuk di dalamnya Pak Jokowi. Anda ngaku itu? Iya. Lalu mana bohong saya? Ya bukannya tujuannya Pak Jokowi diterima kemudian di. Bukan ini. Ya, pertanyaannya yang ditanyakan. Ini yang ditulis Pak Bambang. Saksi dengan hormat. Monggo, saksi. Pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi Ditanyakan. Kalau benar kan nggak bohong gitu. Iya. Kalau diakui angkatan pertama itu termasuk Pak Jokowi. Berarti pertanyaannya kan itu artinya Pak Jokowi masuk SMP 76. Lulus SMP 76, masuk SMP 76. Iya, dia tadi sudah sampaikan. Mulai sekolah 77. Sudah. Ya, makanya itu pendapat Anda. Tidak, saya katakan artinya berita ini kan Anda mengatakan Pak Jokowi masuk tahun 76, angkatan pertama. Penjenengan menyampaikan ini, tapi kemudian menyebutkan bahwa saya bohong. Ini saya tanyainnya dulu. Ya betul. Iya, betul. Harusnya tahun 76. Angkatan pertama, betul. Ini ada berita lain, Pak Jokowi punya kakak kelas. Tapi nggak punya ijazah. Jokowi punya kakak kelas. Enggak, yang ditanyakan aja, yang ditanyakan. Pertanyaan saya,
Ya, ini nggak bisa disamakan pendapatnya. Pendapat Anda ini ditulis di buku. Pendapat saksi silakan. Saksi bebas berpendapat. Anda mengatakan Pak Jokowi ijazah angkatan pertama. Ya, ada berita bahwa Pak Jokowi punya kakak kelas. Menurut Anda berkontradiksi atau enggak? Saya enggak. Tidak berpada kepentingan itu. Saya tanya, kalau ada berita, iya, saksi tidak bisa dipaksa. Ini sepengetahuan saksi saja. Apa yang diketahui? Pertama saksi tidak mungkin kan angkatan pertama punya kakak kelas. Saya kan nggak bicara tentang itu. Saya sebentar, itu kesimpulan di buku saudara nanti ya. Tolong dibedakan ya. Pendapat saksi. Saya bertanya. Kesaksian yang dia tahu saja. Angkatan pertama itu tidak punya kakak kelas. Setuju? Ya sudah cukup. Cukup ya. Sudah nggak usah diperpanjang kalau panjang nanti. Panjang nanti nggak jadi istirahat kita. Panjang nanti. Ini saya minta saya terakhir dari Mas Hukum. Kita bersepakat saya terakhir. Tapi lu belum terdakwa, harusnya tadi dikasih kesempatan. Terakhir satu kasih kesempatan satu kali aja. Gusdur juga belum. Ya makanya harusnya kan terdakwa kan terakhir. Harusnya penasihat hukum tadi ditempatkan dulu. Saya minta kesempatan ya. Silakan. Sebenarnya udah lewat kesempatannya, tapi saya kasih kesempatan sekali terakhir. Monggo. Kita sepakat semua. Oh, ini mencari kebenarannya sebenarnya. Jadi tentunya juga kan dari awal harus sesuai. Kalau enggak keadilan nggak mungkin ditemukan. Iya, itu kita sepakat dulu. Kita sepakat ya. Jadi begini, karena tadi udah sepakat tuh poin, artinya kita mau menanyakan apa pengadilan ini sudah berwenang menurut pasal 84 KUHP? Karena yang harus ada izin. Ini kejadiannya dari lokus tempus delicti Jawa Timur di tempat tinggal kata pasal 84. Nah, adakah harus melalui izin? Saudara kan penasihat hukum, harusnya kan tahu dari awal. Nah, dalam KUHP eksepsi. Nah, ini tidak dilarang kenapa sekarang baru ditanya untuk menemukan kebenarannya sebenarnya. Ini sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya sekarang. Udah cukup. Nah, sekarang masalah tadi kan tidak punya hak katanya. Saya tanya, Bapak kan ASN, betul? Nah, fungsi ASN Bapak tahu? Menurut Undang-Undang tahun 2014. Ini undang-undang apa nih? Tahu? Nah, tapi saya bacakan aja. Oke, saya nggak salah. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, artinya melayani publik. Ketika melihat keanehan, Bapak sebagai kepala sekolah punya kewenangan terhadap staf Bapak. Betul? Saya nggak mau ulang pertanyaan Pak rekan saya sudah lagi. Bapak dengan kasus yang booming presiden dituduh itu kan sebuah hal yang mengerikan, luar biasa. Bapak nggak kepingin melihat, padahal Bapak kan bisa panggil staf. Ingat Bapak kepala sekolah ya. Artinya staf itu semua guru-guru termasuk wakil kepala sekolah yang lebih tinggi dari staf ada di bawah Bapak. Bapak nggak pernah mau kepingin melihat. Pertanyaannya nggak pernah kepingin melihat menyuruh atau gitu menyuruh staf nggak panas ini. Karena udah ditanya oleh Pak Edi ya tadi bahwa Bapak mempersilahkan bawaan Bapak melegalisir, tapi Bapak sendiri tidak pernah. Tapi saya nggak ulang, saya hanya bilang menyatakan Bapak nggak kepingin. Bapak pertanyaannya kepingin apa tidak waktu ada keinginan untuk melihat data aslinya enggak itu. Itu ya silakan jawab. Gitu loh. To the point, silakan jawab. To the point. Walaupun tidak hak dia, tapi masih ada di bawah Bapak. Ya, tadi pertanyaan itu sudah kali ditanyakan. Intinya sekarang kenapa tidak ada keinginan? Nah, ada kepingin nggak melihat data? Sudah menjadi SOP ya, saya staf percaya saja sama staf. Ya udah. Itu aja jawabannya. Kepingin melihat, cuma di sini menyatakan itu asli. Sesuai kata staf saya, padahal bisa memerintah staf. Oke, nggak ada masalah. Tadi Bapak bilang, Bapak menyampaikan alumni yang mengajak saya menyerahkan. Nah, sekarang saya masalahnya, Bapak nggak patut untuk bilang lupa, walaupun itu hak Bapak. Siapa alumni tersebut?
Maksudnya? Tadi yang mengajak melapor ada alumni situ juga. Nggak ada, Tentu tidak jadi ada melapor. ada tadi Pak, alumni Ada. yang menyampaikan adanya kejadian. Ada pun alumni. aja. Siapa nama alumni tersebut? Masih ingat Kuncoro. Pak Kuncoro. Yang kemarin Edi Kuncoro ya. Ada yang Tapi dia kan mengajak, tapi saudara kan tidak melakukan pengaduan, tidak melakukan laporan, no? Enggak, ini kan bukan mengajak. Dia hanya menginformasikan. Oh, menginformasikan. Bukan mengajak berarti. Itu alumni tersebut namanya Pak Kuncoro. Itu sama SMA 6 itu ya? Angkatannya sama Pak Jokowi. Sama Pak Anto Tembong. Saya enggak tahu. Enggak kenal. Karena tidak begini, kenal. menurut yang sekelas sama Pak Jokowi, dia di SMA-nya baru bersatu dengan kakak ipar tadi. Artinya kan dia juga tahu nggak? tahunnya sama. Kenal nggak sama itu? Tahu nggak itu? Dia namanya Pak Anto. Pak Anto. Pak Anto itu Pak kakak iparnya yang pernah berkawan. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Saya nggak kenal. Nggak kenal. Tidak kenal. Alumni dari mana Pak Haryanto? SMP-nya. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya nggak kenal. Nggak kenal. Kalau SMA-nya? Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu, nggak usah dipaksa. Oke. Pertanyaannya to the point aja lah. Tadi katanya satu pertanyaan. Nggak apa-apa. Iya. Jawabnya nggak kenal. Tidak kenal, nggak usah diteruskan. Nah, nggak kenal dia. To the point ya. Tadi katanya to the point, banyak sekali pertanyaannya. Sekarang begini Pak, pertanyaan saya Pak. Iya, soalnya udah paling banyak loh. Begini Pak, saya majelis hakimnya cuma 3. Pak, begini. Penasihat hukum semua bertanya. Majelis hakim. Tadi yang kita sepakat bahwa ini mencari kebenaran. Iya. Tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Iya, itu nggak usah ulang-ulang kata-kata itu. Sudah kita semua sudah tahu itu. Sekarang saya bertanya. To the point aja pertanyaannya. Oke, saya to the point sekarang. Pertanyaan saya adalah 76 itu apa maksudnya setelah diperintahkan hakim? Apakah masuknya 76? Beda, 76 sama 77 tentu beda. Betul? Sepakat nggak? 76 sama 77 Ya, sudah beda. saya sampaikan tadi. Ya. Jadi Bapak bertanya kepada yang mana? 76 atau 77? Saudara ada pendapatnya tadi. Kalau 76 tadi kalau tidak salah dengar saya proses pendaftarannya. Masuk sekolahnya tercatatnya di tahun 77 Januari 77. Jadi proses pendaftaran dimulai tahun 76 gitu. Nah, jadi prosesnya. Jadi yang masuk media tersebut bukan artinya dia tahun 76. Karena tahun 76 itu 1 Januari 76 itu 76. Tahun 77 ya 1 Januari 77. Itu logika tanggal. Nggak bisa diarahkan, oke? Saya bisa menjawab? Ya boleh. Ya, jadi 75 itu kan proses baru SK. SK ya 75. SK untuk pendirian. Dan itu SK itu di situ dijelaskan baru akan ada proses pembangunan, baru akan ada proses. Sekolahnya belum ada. Sekolahnya belum ada. Jadi waktu itu tadi kalau nggak salah pendaftarannya di SMA 5 ya. Betul. Kebetulan berdampingan. Iya. Jadi SMPP-nya itu baru dibangun. Pernyataan Anda tegas. Pak Jokowi masuk angkatan pertama tahun 76. Iya, prosesnya itu sudah jelas ya. Sudah jelas. Iya, sudah jelas. Tadi terus pernah direvisi, ada keinginan rasa revisi. Saya karena itu tahan ya, bertahan. Ya karena itu kan dokumen berdasarkan pada keterangan. Sudah. Saksi nggak boleh dipaksa sekali lagi ya. Tuhan menjelaskan saksi tidak boleh dipaksa atau berikan keterangan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Okay? Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih Mas Hakim. Hanya saya tadi mengulang lagi. Saya hanya menyatakan bahwa ini orang sudah ditahan sekian bulan. Prinsip perkara pidana adalah tidak ada korban prinsip maka tidak ada perkara. Itu majelis hakim. Terima kasih. Kita semua udah tahu itu. Nah sekarang Pak Kusnir monggo. Ya, jadi dua ya, hanya memberikan pendapat atas keterangan saksi benar apa tidaknya, atau kalau memang ada pertanyaan silahkan. Mungkin pendapat saja karena sudah waktu sholat sudah habis ya. Jadi Bapak saksi yang saya hormati, kita di sini sama-sama mencari kebenaran, keadilan. Intinya begini, mubahalah yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan asli atau palsunya ijazahnya Bapak Jokowi. Tidak ada hubungannya. Ijazah mubahalah yang saya lakukan itu adalah benar atau bohongnya saudara Bambang Tri. Tidak ada hubungannya sama SMP, SMA, ijazah nggak ada. Saya sebagai host yang mencari kebenaran. Itu cukup Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ini sekarang
pendapat dari keterangan saksi mana yang dibantah, mana yang dibenarkan? Semua saya bantah kecuali ini full 100% saya bertanggung jawab atas video ini. Kecuali konten YouTube. Memang betul, memang saudara yang membuat. Betul, saya bertanggung jawab terhadap apapun yang saya lakukan. Termasuk isi kontennya kan saudara yang membuat, saudara. Betul. Yang keterangan yang selebihnya ditolak ya. Iya, saya rasa cukup ya keterangan saksi. Sekarang kembali ke saksi karena keterangan saudara kecuali yang di konten semuanya ditolak oleh terdakwa. Saudara tetap pada keterangannya itu berubah. Iya. Tetap pada keterangannya karena saudara sudah bersumpah ya. Iya, yang dicatat. Ya, saya cukup. Saya skors dulu untuk istirahat paling tidak 30 menit dari sekarang untuk sholat dan mungkin yang mau istirahat makan silakan ya. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Sedang diskors.